Yang dicetak oleh Thiago Silva pada menit ke-7 atas Kolombia. Dengan demikian memang Brasil unggul sementara 1-0 dan kita akan ngobrol dengan Norman di studio Caption. Ya Norman, saya pikir permainan yang diperlihatkan oleh Kolombia ini berbeda sekali seperti yang diperlihatkan di pertandingan-pertandingan sebelumnya. Sebenarnya apa yang terjadi di Kolombia khususnya? Ya, mungkin kalau kita bandingkan ketika Kolombia menghadapi Uruguay di laga terakhir mereka, terlihat bahwa permainan mereka begitu rapi dalam artian mereka menunggu dulu sebelum melakukan counter attack yang mematikan. Tapi di laga ini terlihat mereka begitu berani melayani permainan terbuka dari Brasil. Dan ini ternyata menjadi makanan pemain Brasil sendiri. Kita bagaimana mungkin secara kolektivitas Brasil belum pada puncak penampilan mereka, tapi secara individu saya pikir para pemain tampil luar biasa. Oke, dari permainan Brasil sendiri apa yang bisa Anda analisis? Ya, saya pikir ini taktik yang tepat ketika Dani Alves dari turunkan di partai ini. Maicon tampil begitu disiplin ya. Sesekali memang dia melakukan overlapping, tapi begitu. Dan penguasaan bola kita bisa lihat di sini bagaimana 59 berbanding 41%. Off target 10 berbanding 4. Ya. Sementara itu yang on target 5 berbanding 2. Tendangan penjuru 4 berbanding 1. Belum ada offside dan 13 berbanding 12 untuk pelanggaran di sini. Ya, Brasil bukan hanya unggul dalam ball position tapi juga dalam kesempatan peluang mereka juga unggul lebih dari setengah ya. Ini bukti bahwa permainan Brasil ini jauh lebih baik ketimbang Brasil menghadapi lawan-lawan sebelumnya. Oke, nanti kita akan bahas lebih dalam di plasma ya, Norman. Dan followers jangan kemana-mana, kami masih akan kembali untuk kick off babak yang kedua. 1-0 ya, tadi gol dicetak oleh Thiago Silva pada menit ke-7 dan kita akan bahas skema tactical khususnya di babak yang pertama tadi dan apa sih yang harus dilakukan oleh kedua tim di babak yang kedua nanti. Oke, Norman, kita balik ke formasi. Brasil dengan 4-2-3-1-nya, Kolombia juga dengan 4-4-2-nya. Di pertandingan babak yang pertama, apa yang membuat Brasil memang sementara ini bisa unggul secara peluang, penguasaan bola, tapi Kolombia terlihat seperti ya dalam tanda kutip anti klimaks. Silakan, Norman. Ya, kalau kita lihat memang perubahan taktik yang cukup jitu dari sang pelatih. Pertama, Maicon yang kali ini tampil sebagai starter. Ya. Ini pemain yang sebenarnya dari segi permainan mungkin tidak beda dengan Dani Silva dalam artian dia juga sering melakukan overlapping ya. Betul. Sampai mendekati sepertiga daerah lawan. Tapi ini pemain yang cukup rajin ketika misalnya timnya kehilangan bola langsung segera. Biasanya kalau Alves hanya sampai tengah, tapi kalau misalnya Maicon dia kembali balik ke posisi semula. Oke. Saya pikir itu salah satunya. Kemudian juga Fernandinho pemain yang sejauh ini juga cukup baik menjaga pergerakan dari Rodriguez ya. Memang pemain ini selalu berhadapan dengan Rodriguez di menjelang kotak penalti Brasil dan sejauh ini berhasil. Dan seperti biasa saya pikir tidak ada perubahan dari permainan Neymar. Dia pemain yang sering menusuk dari kiri dengan akselerasi, dengan dribblingnya yang luar biasa. Ada 3 peluang yang dia miliki tadi di babak pertama. Tapi yang menarik ketika Neymar tadi sempat mampu dimatikan oleh Zuniga, Neymar berusaha untuk mengeksplorasi lapangan ya sampai ke kanan atau ke tengah kembali. Ini bukti bahwa Neymar juga pemain yang tidak begitu gampang menyerah ya ketika dikawal oleh Zuniga dengan baik. Oke. Tentunya yang menarik di sini adalah bagaimana peran dari Fred dan Hulk ya. Oke, kita sedikit ada gangguan memang di plasma. Kita akan bahas lagi nanti ketika sudah normal kembali. Oh ya, Norman, memang menarik kalau tadi soal skema permainan taktik. Rodriguez selalu dibayangi oleh gelandang dari Brasil dan Benar. itu membuat pergerakannya terkunci. Sangat disayangkan memang, tapi saya pikir juga bukan hanya Rodriguez, pergerakan Cuadrado pun seperti sudah terbaca gitu ketika ingin melakukan serangan. Ya, ini mungkin yang salah satu menarik bagaimana Marcelo mematikan seorang Cuadrado ya. Dan dia bergantian dengan sangat baik dengan David Luiz. David Luiz memang pemain yang saya pikir punya kemampuan fisik yang luar biasa. Dalam menyerang bertahan pun sangat solid ya membantu pertahanan. Dan kalau kita lihat tadi bagaimana Cuadrado sepertinya kehilangan akal untuk bagaimana membongkar. Dan salah satu hal yang membuat Cuadrado tidak bergerak adalah dia jarang sekali memberikan umpan-umpan langsung kepada pemain yang ada di depannya ya. Berusaha untuk melewati pemain belakang lawan tanpa melihat posisi teman-temannya yang sebenarnya dalam posisi yang lebih siap dari dia. Dan catatan kita, Norman, bahwa Brasil sendiri sebenarnya juga tampil bukan dengan permainan terbaik di permainan kali ini, tapi memang otomatis